Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pada malam hari ini kita semua kembali berkumpul pada acara komunitas meditasi Kristiani yang telah memasuki ke 66 kali pertemuan. Mari sebelum kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini, kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas kemurahan hati-Mu, belas kasih-Mu, juga kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Hingga pada malam hari ini kami semua boleh dapat berkumpul di tempat kami masing-masing dalam komunitas meditasi Kristiani Keuskupan Agung Samarinda dalam keadaan baik. Bapa, pada malam hari ini bukalah hati dan pikiran kami agar kami siap untuk mendengarkan seluruh apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Kami juga ingin mendoakan bagi orang-orang terkasih kami yang pada malam hari ini, Ibu Novi yang sedang sakit, juga bagi Bapak Didi, di mana kakak ipar beliau telah berpulang pada hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan Ibu Novi dari sakit penyakit, menguatkan jasmani dan rohani beliau agar dapat pulih dan sehat kembali sehingga boleh dapat beraktivitas seperti sedia kala. Juga bagi kakak ipar dari Bapak Didi, berilah istirahat kekal bersama para kudus-Mu di surga, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, Kau berikan penghiburan kekuatan. Ya Bapak, kami juga ingin mendoakan bagi para romo yang kami kenal, juga suster yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau juga menguatkan mereka, baik jasmani maupun rohani, agar mereka dapat kuat untuk dapat pulih kembali, sehingga mereka boleh dapat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Kami juga ingin mendoakan demi perdamaian dunia, di mana pada saat ini kami mohon belas kasih-Mu ya Bapak, bagi negara-negara yang saat ini sedang berperang, Ukraina dan Rusia ya Bapak, kami mohon belas kasih-Mu, bukalah hati perdamaian bagi mereka, sentuhlah hati mereka agar menghindari kerusakan yang jauh lebih parah lagi. Mohon kiranya Engkau membuka hati mereka, para pemimpin, untuk kembali berdamai, untuk kembali bersatu, menghindari seluruh pertikaian yang saat ini sedang mereka lakukan. Berbelas kasihlah kepada kami selalu ya Tuhan, mohon ampun segala dosa kami. Ya Bapak, kami juga berdoa, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati seluruh perangkat elektronik kami, agar pada malam hari ini kami boleh dapat menyelenggarakan pertemuan kami dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu bacaan kitab suci yang akan dilayani oleh Ibu Nunu dari MK Samarinda. Silakan Ibu Nunu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan mengambil Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa
yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil baju. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan perbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Ibu Nunu. Baik, kita lanjutkan. Selamat malam baru. Baik, kita lanjutkan acara kita, yaitu persiapan untuk meditasi yang akan dilayani oleh Ibu Sabina dari MK Bontang. Silakan Ibu.
Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih banyak Ibu Sabina. Baik, kita lanjutkan acara kita, yaitu pembacaan weekly teaching dengan surat terakhir, surat ke-51 tentang pemimpin kelompok meditasi Kristiani yang akan dibacakan oleh Ibu Muji dari Elisa Bonta. Silakan Bu Muji. Terima kasih, Miss. Pemimpin kelompok meditasi Kristiani. Kualitas seorang pemimpin kelompok. Komitmen pribadi pada meditasi seperti yang diajarkan dalam komunitas meditasi Kristiani. Keinginan untuk berbagi karunia ini dengan orang lain. Rasa memiliki komunitas mondial meditasi Kristiani yang diajarkan telah dibuat di seluruh dunia. Tanggung jawab seorang pemimpin kelompok. Menjadi pusat yang stabil bagi pertemuan kelompok mingguan, hadir dan mengatur kelompok untuk dipimpin oleh yang lain. Mengatur unsur-unsur praktis, waktu dan tempat untuk pertemuan. Menyiapkan kaset atau ceramah dan menandai waktu meditasi. Menyambut pendatang baru dan memperkenalkan mereka pada ajaran dan pada anggota yang lain dengan ramah. Menunjukkan rasa tertarik pada pertanyaan-pertanyaan pendatang baru dan perkembangan mereka. Mendorong komitmen latihan meditasi harian 2 kali sehari, tetapi juga memahami bahwa orang memerlukan waktu untuk membangun disiplin ini. Menjadi kontak person bagi komunitas meditator yang lebih luas, baik lokal maupun global. Tantangan memimpin sebuah kelompok. Untuk melihat bahwa makna dan kekuatan kelompok ada pada iman, bukan pada jumlah. Sebuah kelompok dengan 2 atau 3 orang sama baiknya dengan kelompok 20 atau 30 orang. Untuk melihat bahwa orang mungkin datang ke kelompok hanya untuk sementara dan kemudian berpindah. Anda tidak dapat mengatakan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus pada orang tersebut melalui singkatnya mereka datang ke kelompok. Untuk memperdalam latihan meditasi pribadi Anda untuk dapat lebih hadir bagi orang lain. Untuk melihat bahwa pengalaman Anda akan Allah diperdalam dengan menjadi bagian di dalam perjalanan orang lain mengenal Allah. Ringkasan ceramah Lauren Freeman, USB di Singapura. Oke, baik. Terima kasih Bu Uji. Baik, sebagai penghantar saja saya pada malam hari ini terkait pemimpin kelompok meditasi Kristiani, kita tentu baru-baru saja merayakan pesta Santo Petrus ya, terkait pesta tahta Santo Petrus, di mana beliau diberikan kuasa sebagai pemimpin pertama oleh Tuhan bahwa di atas batu karang ini akan mendirikan. Ya, seperti itu saya lupa ya, minta maaf. Tapi kemudian kita harus memahami bahwa ada satu kalimat yang mengatakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Baik, ini sebagai pengantar kita saja pada malam hari ini. Jika Bapak Ibu ingin berbagi ya, tentu saja kita sebagai pribadi itu dalam kehidupan sehari-hari kita lah sebagai pemimpin diri kita, sebagai orang Kristiani kita akan membawa wajah Kristus ke tengah masyarakat, tentu sebagai diri kita sendiri, yang memimpin diri kita sendiri, tapi di belakang kita ada wajah Yesus yang terpancar gitu.
terkait bacaan kita pada malam hari ini, pemimpin kelompok meditasi Kristiani. Pada kualitas seorang pemimpin kelompok itu saya ada beri poin, yaitu terkait komitmen, terkait bagaimana harus berbagi, terus ada terkait rasa memiliki komunitas ini. Nah, sebagai kita semua di sini, apakah kita juga berkeinginan atau kayak merasa bagian dari kelompok ini, seperti apa rasanya gitu jika kita selalu mengambil bagian dalam ikut pelayanan. Ini kan kembali ke diri kita masing-masing juga ya, untuk selalu ikut serta atau terlibat, terlebih hadir ya, untuk bersama-sama berkumpul di sini, saling berbagi, memberikan ide. Bagaimana Ibu Aru sebagai koordinator kami di Keuskupan Agung Samarinda Meditasi Kristiani, Ibu Aru ada pemikiran atau apa yang ingin disampaikan? Suaranya Ibu. Ya, selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Sebenarnya tema malam ini tidak berbicara tentang saya ya. Bukan, betul. Jadi ini bicara tentang pemimpin komunitas meditasi. Ya. Jadi pemimpin itu ya bisa saja Bukin, bisa saja. Maksud saya Freeman, gitu. Betul. Bisa juga kita semua, kan kita bisa bergantian kan nanti mengkoordinasi. Pada saat ini terkait pelayanan gitu ya Ibu, pasti kalau berbicara soal pemimpin kelompok meditasi, pasti tentu di situ akan ada hidup dalam pelayanan itu ya. Ibu tentu sudah lama ya melayani, memberi waktu, pikiran, tenaga, khususnya dalam meditasi Kristiani, mengembangkan meditasi Kasri ini gitu. Ya, sebenarnya koordinator atau pemimpin lebih tepatnya sesuai dengan tema malam hari ini sebenarnya ya itu di luar dari cita-cita atau keinginan awal ya, karena saat itu kalau saya ingat betul awal terbentuknya komunitas meditasi Kristiani di katedral waktu itu di Seminari Don Bosco, itu kita hanya duduk berkumpul di ruang doa untuk meditasi bersama. Jadi diumumkan di gereja maupun di kapel pun demikian. Siapa yang berminat untuk belajar meditasi bersama, datang hari sekian, jam sekian di ruang doa seminari, itu diumumkan. Dan memang waktu itu ya terus siapa yang mimpin gitu. Ada yang bertanya bagaimana caranya, minta dituntun. Seperti bagaimana cara duduknya, bagaimana cara pengucapannya, seperti itu. Secara teknisnya mereka masih bingung. Nah, peran seorang pemimpin itu juga tidak hanya menentukan jam, tempat, dan juga waktu hari kita berkumpul dalam kelompok ya, tapi juga mengenali anggota-anggotanya. Oh, anggotanya ini, misalnya ibu ini mempunyai karakter seperti ini. Gitu. Oh, ibu ini sukanya seperti ini. Maka Santo Lukas itu berapa kali ganti-ganti hari ya Bu. Karena kita saking ya kita mengenal ibu-ibu anggota MK-nya Santo Lukas ini macam-macam keinginannya, gambarannya, misalnya hari ini latihan kor, kita ganti hari Senin. Hari Senin sudah berjalan, ganti lagi hari Rabu, hari Kamis, seperti itu. Tapi ya, poin yang diberikan seorang pemimpin yaitu untuk ketegasan bahwa
meditasi bersama dalam komunitas tetap mau di hari Senin, hari Rabu, hari Kamis tetap dilakukan setelah misa harian. Jadi tetap malam, meskipun sempat ada usulan maunya pagi. Ada yang malah tengah malam, 9:30 baru kita kumpul gitu. Tapi ya saya kembali lagi waktu itu jangan. Karena kalau 9:30 riskan, ibu-ibu pulang sampai rumah bahaya toh ya. Kalau pertemuan 1 sampai 1,5 jam kan berarti 10:30 atau jam 11 mana. Jangan. Nah ini menjadi satu catatan dalam pengalaman memimpin komunitas. Ya banyak hal yang kita dapatkan selain juga mengenali pastor parokinya. Pastor parokinya itu dikenali karena kita mengenalkan kepada umat pastor ya, ibaratnya umatnya pastor paroki gitu. Jadi harus kula nuwun. Ada banyak yang kita dapatkan. Tapi peran seorang pemimpin yang tetap juga membawa kepada arah tujuan komunitas ini menjadi jelas, lebih konsisten, lebih pasti ini kemana arahnya. Dan kalau secara pribadi saya lebih kepada kebebasan diri untuk mengalami Allah itu sendiri. Jadi saya mungkin jarang membuka buku belakangan ini ya. Mungkin hampir selama komunitas meditasi ini berdiri, mungkin itu. Hampir bisa dibilang saya jarang untuk membuka buku, terus kemudian mengajar. Saya lebih banyak kepada sharing pengalaman. Apa yang dialami atau apa yang dialami oleh diri ataupun juga para anggota. Jadi pemimpin atau koordinator meditasi Kristiani di sini tidak memiliki ciri yang khusus atau berbeda, karena dia berada di tengah-tengah, tidak di belakang, tidak juga di depan. Jadi di tengah-tengah, di antara. Jadi kita jalan bareng. Apa Bu Nunuk? Sumtulodo ing maso mangun karso ing madya mangun karso ya. Begitu. Ya Bu. Artinya ya, Tuturi Handayani. Tuturi Handayani itu di belakang ikuti. Jadi kalau yang kita di tengah itu ya seperti, saya merasa seperti itu. Jadi saya sendiri sebenarnya bukan berasal dari keluarga yang sudah matang dalam aktivitas pelayanan gereja. Ataupun juga saya memiliki pengalaman membentuk atau mendirikan komunitas seperti Pak Surikno. Nah, Pak Surikno itu sudah beda level, sudah beda kelas. Nah, banyak yang beliau kuasai ya, kelebihan Pak Surikno banyak, baik secara kitab suci juga, bahkan secara komunikasi dan segala macam. Tapi saya juga perlu banyak belajar dari situ. Tapi dari pengalaman-pengalaman saya, ya ini hanya sharing aja ya, justru kita terbangun dari situ, menurut saya. Yang semula kita hanya melihat misalkan pastor A gitu, melihat pastor A dengan karakter tertentu, dengan kita awalnya meminta izin mengenalkan meditasi Kristiani kepada umat di paroki tempat beliau memimpin, kita menjadi lebih komunikatif, bisa sharing pengalaman, bisa sharing iman. Bahkan ada juga yang pastor bersedia untuk mendampingi. Kalau misalnya beda pendapat atau beda mungkin ya pengalaman atau materi yang didapatkan karena
apa yang didapatkan di seminari dengan apa yang kita terima dari komunitas ini kan pasti ada bedanya. Tapi ya tetap kita bisa belajar untuk memaknai semua bahwa memang ya itu pengalaman iman, pengalaman rohani itu kan masing-masing orang nggak sama. Meskipun levelnya pemimpin nih, gembala, kita sendiri kan juga bisa diartikan memimpin juga. Mungkin terlalu muluk ya kalau dibilang gembala juga ya. Tapi sebenarnya ya gembala itu ya para iman itu. Tapi kalau kita sendiri mah ya kita hanya sekedar awam yang mungkin bisa sedikit memiliki kesempatan untuk menjadi koordinator. Tapi sebenarnya ya seperti tadi yang saya bilang, kita ini berada satu level atau dalam kelompok kita bersama-sama, tidak di depan juga tidak di belakang. Iya sih. Jadi kalau saya melihat ya berarti Ibu dengan memiliki latar belakang yang keluarga yang seperti apa, namun ketika ya namanya Tuhan kalau berkehendak itu segala sesuatunya pasti akan terjadi. Ada saatnya pasti Tuhan memberikan kita saat ini saya rasa komunitas kita ini sesuatu yang solid ya, masih di tengah keadaan kita saat ini, di tengah segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi belas kasih Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita sehingga setiap hari Kamis kita memiliki waktu, memiliki kesempatan untuk hadir bersekutu bersama dalam sebuah komunitas yang bisa dikatakan bahwa sesuatu yang jarang ya untuk meditasi itu tidak semua orang bisa memahami bahwa diam untuk tenang untuk itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Tapi ketika kita mengikuti komunitas ini, kita meyakini bahwa tenang, diam, hening, kesederhanaan, hanya mengucapkan mantra itu sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar hanya sebuah kata-kata yang bagi mereka yang tidak memahami gitu ya. Namun karena kerendahan hati kita juga ya, tentu Kristus hadir di tengah-tengah kita, dalam diri kita pastinya, dalam kelompok kita tentunya untuk menuntun, membimbing, menerangi pikiran hati kita, menerima bagaimana kita menerima semua ajaran ya dari satu buku ini, dan sekarang sudah masuk pada surat ke-51. Kita masih setia, masih hadir, dan tentunya itu kerendahan hati kita yang kita tunjukkan sebagai hasil terima kasih kita kepada Tuhan. Kita bersatu, bersekutu bersama dalam komunitas ini, menjalin bersharing bersama, saling mendukung, mendoakan tentunya, berharap yang baik dalam kehidupan kita, dan tentunya semua itu kembali ke komitmen pribadi kita masing-masing. Kalau kita ingin jadi pemimpin bagi diri kita sendiri, berdasarkan tentunya tuntunan Roh Kudus seperti Ibu Arum ya, suatu yang luar biasa bagi saya. Kalau mungkin pada saat Ibu sudah mulai mengumpulkan orang itu, mungkin saya masih banyak berdosa, masih berbuat dosa gitu. Jadi masih belum bertobat maksudnya. Jadi maksud saya, puji Tuhan Ibu menanggapi seluruh rahmat yang Tuhan berikan, Ibu menanggapi, menjawab, dan menjalankan, berusaha untuk mengumpulkan kita semua. Tapi ini bukan karena saya, bukan tentang saya ya. Betul, cuma maksudnya dalam komunitas kita, Kasri tentunya, Ibu kan saat ini yang pertama, kita awal mula ya, maksudnya dengan kebersamaan kita yang saat ini kan Ibu yang menjadi koordinator kita. Jadi Ibu menanggapi, menjawab panggilan Tuhan untuk mengumpulkan kita semua tanpa Ibu sadari, mungkin sebenarnya itu adalah karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Ibu, dan kita semua juga dipanggil. Ya, sadar nggak kita semua itu dipanggil untuk berkumpul bersama. Sungguh indah kalau mau diuraikan panjang lebar, saya semangat banget ya. Jadi kita ada memiliki rasa komunitas yang membawa kita jauh ke depan lebih baik lagi. Ada buah-buah yang kita peroleh, mungkin baru satu kita terima dari sekian banyak buah yang Tuhan berikan nanti, tapi pelan-pelan
Tuhan berikan satu dulu, kayak saya Lisa dulu mungkin yang ini dulu, Lisa butuhnya kesabaran misalnya, Lisa butuhnya yang ini dulu, jadi Tuhan kasihnya yang ini dulu, bertahap. Jadi ibu bapak juga mungkin memiliki buah rohani yang tumbuh berkembang selama mengikuti meditasi ini. Entah apa, pasti ibu-ibu, bapak-bapak merasakan sendiri ya, bisa menyimpulkan apa yang telah Tuhan beri. Mungkin ada yang mendapatkan langsung 2 atau 3, puji Tuhan, selalu bersyukur. Oke. Terkait komunitas kita, tentunya kita harus selalu berusaha tentunya ya. Kita harus meyakini bahwa komunitas kita ini adalah bentukan juga dari Kristus sendiri ingin menyatukan kita. Di luar dari komunitas ini, mungkin Ibu Arun sebagai merawat masyarakat gitu ya. Mungkin Ibu Muji sebagai guru pelayanan dalam masyarakat, Pak De Parjoto sebagai guru, kita semua, minta maaf saya nggak sebutkan satu-satu, saya kurang belum tahu ya. Jadi mungkin Ibu Mantalena sebagai apa di rumah, sebagai di kantor seperti apa, Pak Basuki juga dalam keluarga seperti apa, Bapak Sabran dan Ibu Sabran dalam komunitas di gereja seperti apa, Ibu Sabina, Ibu Muji, Ibu Nunu juga seperti apa, saya juga seperti apa. Jadi kita tuh dari diri kita memimpin diri kita. Tapi ketika kita masuk dalam kelompok, kita bersama-sama membangun kelompok itu sebagai sebuah yang Tuhan satukan untuk kita tumbuh dan berkembang, menghidupkan iman kita bersama-sama tentunya ya. Kalau sendiri saja saya rasa, kalau cuma sendiri saya sudah mungkin dari dulu ya. Karena sendiri saya jalan sendiri, makanya jatuh terus. Jadi ulang bertobat. Bisa disaringkan itu masing-masing koordinator paroki dan. Oke, baik. Bagaimana? Monggo Bu Nunu, Pak Parjoto kan ada. Pak D. Aku tuh bukan koordinator sebenarnya. Operator. Rangkap aja. Operator merangkap semuanya. Memuji ketawa. Jadi sebenarnya waktu mau pembentukan itu Romo sudah ngomong, Romo Hendro, ayo Pak D, kita siapa ketuanya? Kalau saya mau koordinir aja, Romo, ketuanya enggak tahu siapa. Lama sekali kok. Pak D kok lama-lama enggak ada nih Pak D yang jadi ketua. Ya sudahlah. Akhirnya aku jadi korban lah. Kemudian yang sementara ini yang berat bagi saya itu disiplin. Kembali lagi ke disiplin ya. Ke disiplin. Jadi saya jam 6:30 itu saya sudah duduk di komputer. Oh. Makanya kadang-kadang mata saya kalau kayak kelihatan ngantuk itu bukan karena ngantuk sebenarnya, tapi karena lelah melihat sinarnya laptop ini. Jadi 6:30 sudah setel, sudah ngecek apa tuh internet, wifi, segalanya itu. Wah itu yang kemudian apalagi kalau di Bontang itu kan harus menyiapkan tema juga ya. Ini temanya sebentar lagi habis, bingung juga ini apa tema berikutnya ini, bikin pusing. Nah itu ya. Itu aja sih sebenarnya ya disiplin itu yang susah. Jadi tepat waktu, disiplin, bukan main itu yang bikin stres itu ya. Jadi kalau saya 6:30 itu sudah duduk manis di depan komputer. Jadi kadang-kadang saya bilang 8:30, 8:30 ya sudah selesai ya. Karena saya sudah berapa jam di depan komputer. Hampir 2 jam di depan komputer. Itu. Dan terus terang ini individu sih ya. Saya orang yang pencemas, tukang cemas. Jadi hal yang kecil bisa jadi besar.
Itu, apalagi yang besar, bisa stres. Jadi kayak kemarin webinar kita sebulan tuh benar-benar stres itu sudah. Oh, Nggak cemas aja sudah. Walaupun dibantu teman-teman juga, tapi tetap aja nggak nyenyak tidur lah. Ya, nah itu individu aja sih, anunya sih. Apa tuh permasalahannya? Nggak begitu cuman yaitu menentukan tema untuk kelompok itu memang susah karena di dalam kelompok kan ada yang baru mengenal meditasi, ada juga yang sudah lama, sehingga temanya ini kadang-kadang apa ya, harus dasar. Kalau dasar-dasar nanti teman-teman yang lain yang sudah lama ini, wah sudah hampir 8:30 ya aku ngomongnya. Ya, itu aja sudah. Yang lainnya, monggo. baik, silakan. Dari Samarinda. Terima kasih Bu Lisa, selamat malam. Menurut saya ini satu koordinator yang gagal total. Jangan begitu, Bu. Tidak hanya gagal, tapi total. Maksud saya itu kami sering berpindah-pindah waktu karena yaitu namanya komunitas itu kan harus ngomong, harus saling memahami keperluan orang. Jadi kadang kemarin hari Senin, ini latihan Purweka, sama jamnya sama. Jadi kita berapa Selasa, saya di lingkungan ada ini. Ya sudah akhirnya hari Rabu, sudah hari Rabu setelah misa, cuman setengah jam aja, tidak lebih itu. Baru disepakati, tapi itu juga tidak berjalan lama karena aku nggak suka orang itu. Waduh, oleh karena nggak suka itu, mari kita bermeditasi secara tekun. Nanti lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya, akan menjadi kasih, saya bilang gitu. Terus ya itu akhirnya kata orang Jawa itu merotoli satu persatu. Ada yang saya semakin ikut meditasi semakin banyak kelahi dengan suami di rumah. Saya nanti sebentar dibilangin orang ikut meditasi kok anunya seperti itu. Jadi ya terus bagaimana akhirnya satu persatu menghilangkan diri dan masih sering saya pantau apakah masih sempat meditasi di rumah. Ya ada beberapa yang masih sempat, tapi ya ada yang tidak sama sekali. Saya pikir kalau tidak itu nanti untuk mengawalinya jauh lebih sulit daripada kita sebelum mengenal meditasi, karena waktu kita mengenal meditasi untuk pertama kali, itu semangat kita tuh berkobar-kobar. Tidak hanya pengennya nggak hanya 2 kali, berkali-kali di waktu ada tempat yang waktu yang senggang gitu. Nah ini cuma 2 kali, berarti kan untuk lebih mencapai 2 kali pun sulit untuk mengawalinya. Oleh karena itu bagi ibu-ibu yang mati suri, termasuk saya juga hampir-hampir mati suri. Itu mari jangan sekali-kali kita berhenti sama sekali, meski masih mengelantur, masih kesana kemari, biarlah kita tetap berdisiplin untuk bermeditasi. Mungkin begitu Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak De Parjoto, juga Ibu Nunu. Ada yang lain ini? Pak Sabransa. Oh, Pak Sabransa. Iya, dari Melape. Oh, Melape, sorry. Mic-nya dinyalain dulu, Pak Sabran. Mic-nya dinyalain dulu, Pak Sabran. Belum nyala. Belum. Loh, kok belum ya? Kok masih
Masih merah. Bisa. Ibu Anu. kita nggak bisa, Pak. Masih Saya merah. bukain, Pak De. Masih merah. Dari kita nggak bisa bukain, Pak De. Nggak. Oh, Nggak bisa. dari kita. Sebentar. Dari Pak Sabran ya. Nah, benar, dia enggak bisa dari kita, dari Dari Pak D. kita ya. Sebentar. Pak Sabran mana ya? Bukan Pak Sabran ya, Pak. Galaksi J. Pak Galaksi ya. Ya. Iya, Pak Galaksi ya. Bingung aku Pak Galaksi. Udah, Pak. Masih Pak D, masih merah. Masih merah ya. Padahal sudah tak anu sini. Oh. Oh, ini sudah anu ya. Oh, sudah, baik. Sudah. Silakan, Oh Pak ya. Sabran. Sudah. Ya. Monggo. Ji, silakan Pak Sabran. Tidak ada yang bisa disampaikan, hanya mendengar sharing-sharing dari teman karena masih dalam proses belajar. Ya, sangat senang bisa bergabung untuk terus meningkatkan semangat untuk berkumpul bersama dalam meditasi ini. Ya, ketika lemah, kurang semangat, ingat pesan Yesus saja. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang selamat. Jadi kalau sudah ingat pesan itu, ya walaupun kadang-kadang ada kendala, ada hambatan, ya tetap berjuang supaya terus-menerus dengan harapan meditasi kelompok kita ini untuk bisa terus hidup dan berkembang. Saya rasa itu teman-teman meditator ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tetap semangat ya Pak, Bapak Ibu Sabran. Tetap semangat, kuat. Kita saling mendoakan. Pak Bulisa. Ya Pak De. Ini sama Bu Arum ya. Mungkin saya punya permintaan ya. Baik Pak De. Permintaannya itu gimana kalau pengumuman undangan itu yang sekarang yang bikin Bulisa. Oh, oke. Oh, saya buat. Oke, baik. Karena saya selama ini terus terang setiap hari lihat tanggal, belum. Setiap hari lihat tanggal, belum. Kecemasan saya semakin meningkat. Aduh, kasihannya Pak De. Aduh. Oh iya benar loh. Baik. Mungkin orang lain enggak ya. Enggak apa-apa, orang lain enggak apa-apa. Saya tuh ini hari apa ya? Oh, hari Senin. Oh iya, Senin ya belum bikin anu. Di sini ini apa ya? Kemerungsung bahasa Jawanya, kemerungsung. Itu gimana kalau Bu Lisa? Baik, nanti saya koordinasi Ya. dengan Ibu Arum ya, Bu ya. Gimana ya? Baik. Mohon maaf ini, mohon maaf. Saya bener. ya, sekretarisnya kan juga Bu Lisa toh. Kalau Iya. soal kecemasan itu sama Pak, saya juga cemas. Iya. Atau karena umur ya? Ya. Tapi Pak D, kata Romo Bana, Iya. dilepaskan semua, hilangkan Iya. kekhawatiran. Betul. Betul, Bu. Betul. Tunggu Roh Kudus saya, Bu. Bu Lisa mungkin Pak Basuki itu koordinatornya katedral tuh. Oh ya, baik Pak Basuki. Katedral nggak ada anggotanya, Bu. Sudah habis, tinggal saya sendiri bertahan. Sama. Single fighter ya. Single fighter bener. Mengkoordinir diri sendiri ya Pak ya. Betul, Bu. Perlu. Saya mau izin dulu ada pasien guys, bentar. Ye, Sama monggo. dengan kita, Bung Muji, mengkoordinir diri sendiri. Saya hanya komentari Jadi Bu sebelum Nunu mimpin aja. orang lain, mimpin diri sendiri dulu. Saya komentari Bu Nunu aja, yang gagal bukan hanya Bu Nunu. Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus juga gagal, Bu. Berarti memang muridnya ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Berarti Ibu pantas jadi murid Yesus lah. Tuhan Yesus Oh, yang no, gagal no. ini. Murid-muridnya ini yang gagal ini berarti. Saya masih Nono, tegar.
Karena Bu Nono, ada Romo Cahyo. Jadi Romo Cahyo yang sering menyemangati saya. Ayo wis pokoknya terus. Maju terus, pantang mundur. Ya kalau mundur saya nabrak-nabrak Romo. Kalau Ibu Magdalena bagaimana? Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam Ibu Magdalena. Kalau saya Bapak Ibu ya, setelah mengikuti meditasi ini, ya saya merasa senang. Saya banyak pengalaman dari Bapak Ibu. Ya kebetulan kan saya masih baru beberapa bulan. Tapi saya tetap usaha. Seperti hari ini sebenarnya tadi mau melayat ya Bapak Ibu. Karena ada satu marga kita meninggal. Terus saya pikir aduh kalau nanti saya melayat ya nggak ikut lagi nanti. Jadi mikir udah besok masih ada. Saya mau ikut aja dulu. Gitu karena saking pentingnya saya sangat senang Bapak Ibu setelah masuk di meditasi ini. Semoga iman saya semakin bertambah, semakin kuat dan kesemuanya lah ada perubahan setelah mengikuti meditasi ini. Semoga Tuhan menguatkan selalu. Amin. Gitu, Bapak Ibu. Amin, amin. amin. Saling Amin. mendoakan. Baik. Ibu Sabina, Ibu Mudi, ayo. Kalau saya Bu Lisa, khusus untuk meditasi ya. Saya ini kan barengan dengan Pak D. Parioto. Tapi memang saya itu nggak siap, hati saya nggak siap kalau saya harus menjadi koordinator atau apa. Makanya seperti kata Pak D, lama betul dulu itu kok nggak ini. Kenapa nggak siap? Karena saya meditasi ini masih perjuangan. Perjuangan untuk mengesampingkan ego saya. Kemudian saya masih sedang berusaha untuk mencoba melakukan dengan iman dan mencoba dengan serius untuk sungguh-sungguh mencintai pekerjaan ini. Jadi, saya tidak heran kalau Pak D tadi itu minta tolong dialihkan ke Bu Lisa. Mungkin Pak D ketika ada pekerjaan harus seperti itu agak terganggu. Ya. Maklum Bu Lisa seperti saya dan Pak D, kami ini usianya Bu Nunu. Ya, kami ini usia sudah pensiun ya. Jadi itu Bu Lisa, memang dari sejak awal waktu Pastor Puput ke Bontang, Bu Arum ke Bontang, memang saya itu tidak siap ya. Kalau harus menjadi koordinator ya. Jangankan jadi pemimpin kelompok meditasi. Saya ini untuk memimpin diri saya sendiri ini aja dalam meditasi ya, khusus dalam meditasi ini, saya itu masih belajar. Yaitu tadi saya mencoba dengan segala kemampuan berusaha mengesampingkan ego saya agar saya ini bisa dengan penuh iman melakukan dan serius betul-betul mencintai ini. Jadi masih proses perjalanan Bu Lisa. Maka entah itu masih ego saya rasanya terganggu kalau diberi tugas lain. Jadi itu Bu Lisa kalau soal benang merahnya dengan bacaan tadi. Oke. Terima kasih.
Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bagaimana Ibu Muji? Kalau saya sedikit aja. Kalau melihat dari bacaan Wiki Teaching yang tadi tentang bagaimana seorang pemimpin meditasi, wah, saya belum berani mengatakan apa-apa karena saya masih pingin sekali memimpin diri sendiri yang masih jatuh bangun. Nah, ini bagaimana mau memimpin orang lain, sedangkan mimpin kita aja jatuh bangun, ya, ya, yang namanya pelanturan masih luar biasa, yang namanya kedisiplinan masih aduhai. Jadi masih perlu dibimbing dan masih perlu dimotivasi terus. Ya, jadi motivasi dari orang-orang di sekitar itu sangat mendukung untuk bagaimana seorang saya ini bisa memimpin diri saya sendiri gitu. Jadi kalau melihat bahwa seorang pemimpin meditasi ini luar biasa, itu harus bisa ini, bisa itu ya, harus bisa bagaimana bisa dalam komunitas itu bisa hidup, bisa memberikan materi, kemudian tidak melihat bahwa di dalam komunitas itu bukan jumlah, tetapi bagaimana isi di dalamnya itu, berapapun orang yang ada di dalamnya itu, tapi bagaimana kelekatan antara seseorang yang melakukan meditasi dengan segalanya, berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan ketekunan, dan seperti itu. Jadi kalau bagi saya masih belajar untuk memimpin diri sendiri dulu. Dan mohon doanya supaya saya juga bisa memimpin diri saya sendiri dulu agar bisa disiplin dan paling tidak bisa kuat untuk bisa terus bertahan dalam pilihan doa. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti Ibu Mantalena juga kita saling mendoakan ya Bu, dengan Ibu yang kesibukan, dengan keadaan Ibu suatu banyak kegiatan yang lain, namun ada panggilan hati. Kalau teman-teman melihat sedikit aja melihat, kira-kira merasakan pasti ada panggilan hati yang maksudnya ada keinginan, itu merupakan sebuah pada dasarnya adalah tuntunan Roh Kudus untuk walaupun kita nggak tahu sebenarnya kita mau mengerti atau tidak, kita mau memahami atau tidak apa yang nanti kita peroleh materi hari ini, tapi berkumpul saja, bersekutu saat ini aja, itu adalah merupakan, kalau kita meyakini dengan iman, itu adalah tuntunan Roh Kudus. Ada bimbingan dari Roh Kudus bahwa mari kita datang bersama. Ini yang ada sesuatu yang menggerakkan hati kita. Kita harus meyakini itu bahwa itu adalah juga karya dari Roh Kudus. Tidak besar apa yang kita berikan dalam komunitas ini, itu bukan sesuatu yang sesuatu yang utama, dalam arti gini, kemampuan kita masing-masing itu kan berbeda. Saya di luar dari ini juga berbeda. Saya tidak bisa semuanya gitu. Ibu Bapak mungkin lebih banyak hal di luar dari ini. Ibu Bapak mungkin seorang pemimpin di luar dari komunitas ini, memiliki memegang sebuah tugas sesuatu dan lain hal yang penting. Sebagai ibu rumah tangga juga itu betul lebih penting juga ya, suatu hal yang penting untuk mendidik ya. Jadi kemampuan kita Tuhan berikan itu saat ini untuk berjalan seiring waktu, ada karya Roh Kudus di situ, kita disatukan di sini untuk saling belajar, saling melihat Ibu Sabina seperti apa, memahami kekurangan apa, kita saling mendoakan. Ibu Mantalena juga, Ibu Nunu, Ibu Muji, Pak D, Pak Basuki, Bapak Sabran, Ibu Arum, saya sendiri juga. Nah, kita lihat sama-sama. Dalam sini kita tidak semua, dalam komunitas MK ini kita semua pemimpin, nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin. Tapi dari sini kita belajar, kita melihat, kita menyimak apa yang Roh Kudus ajarkan dalam kita itu yang kita nanti terapkan di luar dari komunitas ini tentunya. Iya nggak? Bukan begitu kan? Tidak semua nanti jadi guru, tidak mungkin. Tidak semua menjadi presiden, tidak mungkin juga. Tapi di situ kita melihat bahwa ada gerakan hati untuk komunitas MK kita, MK Kasri ini, bahwa kita dengan waktu yang kita tentukan bersama, sepakati bersama, nih kangen kita berkumpul bersekutu bersama. Nah, itu gerakan, itu adalah karya Roh Kudus untuk menggerakkan hati kita.
besar kecil tenaga atau pikiran yang kita berikan itu tidak menjadi suatu halangan untuk kita berkumpul bersama. Itu bukan suatu kelemahan kita, bukan. Ibu bapak jangan berkecil hati jika saya harus jadi begini, dalam ini kita harus memikirkan gini, mengajar begini. Tidak, saya juga orangnya yang bukan bisa memahami semuanya, tidak. Tetapi saya memohon kepada Tuhan malam ini, apakah saya bisa menyampaikan, melayani ibu bapak dengan baik atau tidak, itu saja. Selebihnya biarkan Roh Kudus yang menuntun saya untuk memberikan yang terbaik, apa yang saya miliki. Saya tentu berharap apa yang saya berikan itu adalah juga dari Tuhan itu sendiri gitu. Untuk saya memberikan waktu saya, memberikan pikiran saya melayani. Besok-besok ibu bapak jika ingin melayani itu jangan takut, jangan khawatir gitu, bahwa ada saat-saatnya mungkin sekarang belum, tapi besok Tuhan persiapkan, kita tidak tahu. Iya Kak. Karya Tuhan itu kan luar biasa. Dari kelemahan itu Tuhan berikan kita kekuatan kita. Dari kekurangan kita itu apa, nanti Tuhan lebihkan. Itu saya juga tidak sesempurna seperti ini juga gitu. Nah, ibu bapak bisa merenungkan bahwa perjalanan spiritual itu, meditasi kita itu adalah suatu hubungan komunitas, gitu. Kebersamaan yang mendukung gitu, saling melayani. Seperti ada kuasa, ada masing-masing kita itu diberi kuasa untuk melayani diri kita sendiri tentunya ya. Paling utama itu kita harus melayani diri kita. Kita memberikan asupan rohani, santapan rohani, jasmani dan rohani. Tentu itu yang penting juga. Makanya kita melayani diri kita. Asupan rohani yang kita perlukan baca firman Tuhan. Tiap hari kita buka renungan, baca firman Tuhan yang diberikan oleh Romo. Kadang kita baca, kita renungkan, kita refleksikan. Itu santapan rohani bagi perkembangan spiritual kita. Untuk diri kita dulu sendiri ya kan. Nanti kemudian setelah apa yang kita terima dari santapan rohani itu, pasti akan ada sesuatu untuk Tuhan beri. Bisa harus begini. Bisa hari ini begini. Ibu Mantalena begini, jalannya harus ini. Ibu Sabina, Ibu Arum dengan segala tugasnya dan materi kuliahannya juga. Pak Dupato, Pak Sabran, Ibu Muji, Ibu Sabina, semuanya, Ibu Nunu, kita semua itu berangkat dari sesuatu yang memenuhi kebutuhan spiritual kita, itu firman-firman Tuhan yang kita terima tiap hari untuk kita terapkan. Kemudian selanjutnya kita berdoa, kita makan, minum semuanya untuk kebutuhan jasmani. Demikian kalau ingin saya sampaikan terkait bagaimana kita dalam kehidupan ini untuk bisa dapat melayani. Gitu. Oke, terima kasih sebelumnya. Waktu yang akhirnya membatasi kita, namun semoga dengan waktu kita dapat bertemu kembali, panjang umur, sehat selalu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bertugas pada malam hari ini dan yang telah hadir. Terima kasih banyak atas sharing yang berharga pada malam hari ini. Iya, Bu Lisa, mohon ya, izin. Ibu, Pengumuman ya Bu, ada pengumuman sebentar. Ada pengumuman. Ya, Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, kita komunitas meditasi Kristiani Keuskupan Agung Samarinda akan mengadakan webinar. Ya, kemarin saya muter-muter sebenarnya mau cari siapa gitu. Dalam 1 tahun ini ada 2 webinar, tapi ada kemungkinan nanti kita menjelang Paskah atau mungkin bulan depan. Romo Bono, Antonius Raja Bono yang belum OMI yang belum memastikan jadwal pastinya ya. Tapi untuk temanya seperti yang Ibu Lisa inginkan. Discernment. Ya, nanti untuk yang kedua Romo Buyung ya. Romo Buyung mungkin sekitar bulan 7 atau bulan 8. Nanti, tapi saya belum mastiin secara pastinya pada narasumber. Tapi semoga saja dalam waktu dekat sudah bisa ada jawabannya. Jadi kita akan ada tim nanti ya untuk webinar. Kembali lagi kita akan sediakan
waktu untuk mereka, mungkin ibu bapak yang memiliki talent ya, talenta seperti MC, seperti juga ini ya, acara apa namanya, untuk IT-nya Pak Joto dan juga Pak Yanto dan juga mungkin Mas Lukas ya. Saya minta keterlibatannya nanti. Itu saja. Semoga kita semua sehat ya, jauh dari Omikron. Mana Pak Wianto? Lagi ada rapat. Oh, iya, puji Tuhan, bukan karena sakit ya. Jadi, kalau Bu Novi agak sakit. Oh iya, Bu Novi Iya. sakit apa? Katanya badannya enggak enak gitu. Mungkin gergesi mungkin. Ya, jadi Omikron itu gejalanya seperti orang yang remuk ya, sakit semua, awal-awalnya begitu, demam. Batuk pilek itu justru nanti timbul pada hari ketiga. Masih bisa makan, bahkan makannya banyak, tapi justru berat badannya turun. Ini mereka yang sudah pernah ngalamin. Lalu kemudian sakit tenggorokan, rasa kering batuknya, itu juga yang dominan mengalaminya seperti itu. Tidak seperti Delta ya, ada mual, nafsu makan, hilang anosmia, hilang rasa, penciuman juga, tapi tidak seperti itu. Seperti biasa, cuman kalau bedanya kalau Omikron itu tidak ada bersin bahkan, tapi buntu gitu, pilek, tapi enggak bersin-bersin seperti flu biasa. Semoga kita semua senantiasa diberkati Tuhan. Ya Bu? Hari ini tadi saya baca nakes Bontang 80 yang di RSUD yang kena. Iya, saya di Pusma saya aja 21 Bu yang isoman. Ini pun ya pontang-panting ya, tadi dari keluarga kita ada apa namanya pelayanan vaksin booster ya untuk keluarga nakes. Ini aja tadi ya keterbatasan tenaga ya. Kita harus double job. Tapi ya tetap bisa dijalani. Pelayanan harus tetap jalan dalam situasi seperti ini. Oke, baik. Mari kita berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk doa penutup. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka seperti Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Terima Bapak Ibu kasih. sekalian. Semoga Terima kasih Bu Arum. Iya, saya menguat Pak. Ya sama-sama Bu. Ibu Magdalena.